Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah ya. Balik lagi dengan Kak Lani di sini. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Kakak Lani berharap adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah adik-adik, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi. Kira-kira hari ini tema kita apa ya? Hayo, sudah pada nonton yang minggu lalu belum? Oke, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita lagi. Namun sebelum itu, Kak Lani mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Joshua. Nah sekarang, ambil sikap yang benar untuk berdoa ya. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu yang sudah kami lewati. Terima kasih karena hari ini kami akan sama-sama belajar firman Tuhan lagi. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati juga Kak Lani yang akan menyampaikan agar apa yang disampaikan bisa disampaikan dengan baik dan juga bisa dimengerti agar lebih mudah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku
percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yeay, thank you Kak Joshua sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Seperti yang Kak Lani bilang tadi, sekarang kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kira-kira tema yang Kak Lani bawakan hari ini untuk kita pelajari apa ya? Oke, hari ini tema kita adalah tiada yang mustahil bagi Allah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tema kita nih, Kak Lani mau bertanya dulu sama adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah pernah tidak melihat atau mungkin menonton di YouTube, di TV, di mana ada seseorang yang bisa melakukan keajaiban? Dia bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta bisa melihat, dan orang yang bisu bisa berbicara. Apakah adik-adik di rumah pernah melihat hal-hal yang seperti itu? Kira-kira apa sih yang ada di dalam pikiran adik-adik ketika adik-adik melihat kejadian seperti itu? Dulu nih adik-adik, waktu Kak Lani masih sangat muda, masih kecil, Kak Lani tuh pernah berpikir seperti ini. Kenapa ya orang-orang itu bisa menyembuhkan? Apakah saya juga bisa? Atau mungkin hanya orang-orang itu saja ya? Nah, apakah adik-adik di rumah juga berpikir hal yang sama? Atau mungkin adik-adik berpikir, jangan-jangan orang itu punya kekuatan sulap ya. Jadi ketika ada orang yang sakit lumpuh, dia sulap, set, bim salah bim, jadilah berjalan, lalu orang itu berjalan. Apakah adik-adik di rumah berpikir seperti itu? Atau mungkin adik-adik berpikir bahwa orang seperti itu adalah orang yang sama seperti di film-film kartun yang memiliki kekuatan super di dalam dirinya. Nah, adik-adik pernah gak berpikir demikian? Nah, semakin Kak Lani mempelajari, Kak Lani ikut sekolah minggu, Kak Lani baca Alkitab, Kak Lani jadi memahami bahwa di dunia ini ada orang yang diberi karunia untuk bisa menyembuhkan orang. Oke, sebelum kita panjang lebar nih ke situ, nanti kita lanjutin lagi. Nah, kita masuk dulu ke dalam tema kita. Pada zaman dahulu nih adik-adik, pada saat Yesus mengajar ke kota-kota, Yesus mengadakan banyak sekali mujizat-mujizat. Mulai dari nih adik-adik, Kak Lani sudah pernah bercerita nih, di mana ada orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan Yesus. Ada juga nih orang yang buta bisa melihat adik-adik, yang tuli bisa mendengar. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah mengadakan mujizat di mana ada orang yang dipotong telinganya, Tuhan Yesus pasangin lagi. Wah, luar biasa nggak adik-adik? Nah, hari ini Kak Lani
pengen menceritakan salah satu kisah di mana Tuhan Yesus itu pernah membangkitkan orang yang sudah mati. Bayangin adik-adik, orang yang sudah mati dibangkitkan kembali. Pada suatu waktu Tuhan Yesus pergi ke suatu kota nih. Kota tersebut bernama kota Nain. Nah, di kota Nain ini Tuhan Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya. Bukan hanya murid-muridnya, banyak orang berbondong-bondong nih adik-adik. Mereka semua datang untuk melihat Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus. Nah, pada saat Tuhan Yesus lagi jalan nih, jalan. Tiba-tiba ada orang menggotong seorang yang sudah meninggal. Ternyata pas dilihat nih adik-adik, orang yang meninggal tersebut anak yang masih muda. Dan dia itu anak tunggal adik-adik. Pada saat Tuhan Yesus melihat itu ya adik-adik, timbullah rasa kasihan di dalam hati Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menghampiri ibu tersebut. Lalu dia bilang, udah jangan menangis. Lalu Yesus bilang, hei anak muda, ayo bangun. Gini dia bangun. Dia bangun, lalu dia duduk adik-adik. Dia duduk, dia melihat-lihat di sekitarnya. Dia pun mulai berkata-kata adik-adik. Nah, orang-orang adik-adik yang tadi sangat banyak, yang tadi membawa itu petinya, dan juga orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus pada saat itu, mereka sangat ketakutan adik-adik. Wow, mereka ketakutan tapi mereka takjub kepada Tuhan. Sambil mereka memuliakan Allah. Mereka bilang, seorang nabi besar telah datang ke dunia ini. Lalu pada saat itu Tuhan pun melawat umatnya. Setelah itu tersiarlah kabar di seluruh Yudea dan kota-kota di sekitarnya tentang keajaiban yang Tuhan lakukan dan betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Ingat ya, hari ini kita belajar bahwa untuk Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Karena talenta yang Tuhan berikan di dalam diri kita, maka Tuhan juga akan menyertai kita sehingga kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Melalui talenta kita, Tuhan pasti akan membantu kita untuk mengaplikasikan talenta kita. Nah, adik-adik, ketika adik-adik mendoakan orang atau mendengarkan orang cerita atau memberi masukan kepada orang, adik-adik jangan berpikir bahwa saya kan masih kecil, saya gak bisa melakukan ini. Ingat, tema kita adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adik-adik harus percaya bahwa ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kita pasti bisa melakukannya. Semangat ya adik-adik untuk mempraktekkan firman Tuhan ini. Oke, itu dia yang bisa kita pelajari hari ini ya adik-adik. Kakak Lani berharap nih adik-adik tidak hanya mendengarkan, tapi juga mempraktekkan. Dan juga Kak Lani mau mengingatkan, untuk adik-adik nih yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe. Pencet juga tombol loncengnya agar adik-adik dapat notifikasi nih ketika Kak Lani memposting video baru. Jangan lupa pencet tombol like-nya, share kepada teman-teman semuanya. Oke adik-adik, sekarang Kak Lani mau ajak adik-adik untuk berdoa penutup ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami sudah mendengarkan firman Tuhan lagi. Kami sangat bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mampu mengadakan banyak mujizat. Kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa dan tidak ada yang mustahil bagi Allah kami. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Berkati kami agar apapun yang kami lakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati.